Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum dimulai, mari awali dengan basmalah. Tulis di komentar dan semoga harimu berkah bahagia banyak rezeki. Amin ya Robbal Alamin. Siti Saroh adalah gadis desa yang penuh harapan. Kehidupannya di kampung serba sulit, keluarganya hidup dari hasil bertani, dan ketiga adiknya masih bersekolah. Berbekal tekad dan rasa tanggung jawab, Saroh memilih untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Dalam benaknya, dia ingin membantu orang tua dan adik-adiknya mendapatkan hidup yang lebih baik. Namun, di tanah asing, nasib membawanya pada sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saroh menatap keluar jendela pesawat, memikirkan desa kecil tempat dia berasal. Saroh, dalam hati, aku harus kuat. Demi mereka, demi orang tuaku dan adik-adikku. Saroh mendarat di Arab Saudi, negeri yang sama sekali asing baginya. Dia ditempatkan di rumah seorang saudagar kaya, Tuan Mahmud. Saroh memasuki rumah megah tersebut dengan perasaan campur aduk. Sebagai seorang gadis desa, ia merasa kecil dan asing di tengah kemewahan itu. Majikan perekrut, dengan tegas, "Ini rumah barumu, Saroh. Lakukan tugasmu dengan baik, dan kau akan mendapatkan lebih banyak dari yang kau harapkan." Saroh menunduk, wajahnya tegang tapi bertekad. Di belakangnya, beberapa art lain berlalu lalang, sibuk dengan tugas masing-masing. Saroh, dalam hati, aku akan bekerja keras demi keluargaku. Di balik kemewahan istana ini, ada seorang pria tua yang dikelilingi kekayaan, namun kesepian mengisi hari-harinya. Tuan Mahmud, seorang saudagar yang dulunya disegani, kini tak lagi memiliki kekuatan seperti masa mudanya. Istrinya telah lama tiada, dan dua anak laki-lakinya jarang berkunjung. Hanya rumah kosong dan diam yang menjadi teman setianya. Saroh sedang membersihkan ruang tamu, melirik Tuan Mahmud dari sudut mata. Ada sesuatu tentang pria tua ini yang membuatnya penasaran. Ia jarang berbicara, dan ketika melakukannya, suaranya terdengar berat. Seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa beban masa lalu yang panjang. Saroh merasa simpati yang mendalam kepada Tuan Mahmud, meskipun dia tahu posisinya hanya sebagai asisten rumah tangga. Namun, hati kecilnya selalu tersentuh melihat pria tua itu begitu sendirian. Di rumah yang begitu besar, penuh dengan harta benda, kehangatan keluarga terasa hilang. Saroh berbisik pada art lain yang sedang merapikan rak buku. "Mbak, Tuan Mahmud selalu seperti ini ya? Kenapa beliau tak pernah bicara banyak?" Art lain dengan nada pelan, sambil melirik Tuan Mahmud. "Iya, Saroh. Beliau memang pendiam. Apalagi setelah istrinya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Anak-anaknya pun jarang sekali datang berkunjung. Sepertinya beliau terlalu lelah dengan kehidupan ini." Saroh terus melanjutkan pekerjaannya, namun matanya tak bisa lepas dari sosok Tuan Mahmud yang duduk terdiam. Saat itu, ada suara batuk pelan dari pria tua itu. Suara batuk yang terdengar lemah, tapi cukup untuk membuat Saroh merasa was-was. Saroh berpikir, sambil menghentikan sejenak gerakan tangannya. Apa yang sebenarnya beliau pikirkan? Apa hidupnya benar-benar sesepi ini, di rumah sebesar ini? Perasaan Saroh terhadap Tuan Mahmud bukan sekadar rasa simpati seorang asisten rumah tangga kepada majikannya. Ada sesuatu yang lebih mendalam, perasaan ingin menjaga dan melindungi. Meski ia hanya seorang gadis desa, naluri keibuannya muncul saat melihat Tuan Mahmud yang begitu rapuh. Tanpa Saroh sadari, Tuan Mahmud memperhatikan gerak-geriknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tuan Mahmud memandang lebih lama pada seorang art. Ada yang berbeda dari Saroh, mungkin ketulusannya, atau mungkin cara dia merawat rumah ini tanpa keluhan. Tuan Mahmud, dalam hati, anak ini dia tidak seperti yang lain. Kesunyian yang menyelimuti Tuan Mahmud mulai sedikit terpecahkan oleh keberadaan Saroh. Meskipun ia hanya bekerja di rumahnya, perhatian kecil yang diberikan Saroh terasa berbeda. Kehangatan yang lama hilang dari rumah ini mulai ia rasakan kembali, meski hanya sedikit. Saroh, dalam hati, mungkin kekayaan tak selalu membawa kebahagiaan. Tuan Mahmud memiliki segalanya. Tapi lihatlah, beliau terlihat begitu sendiri.
Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan keluarga seperti itu. Saroh merasa dorongan untuk melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri Tuan Mahmud yang masih terdiam di kursinya. Saroh, dengan suara pelan dan lembu. "Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Mungkin segelas teh hangat?" Tuan Mahmud, dengan suara serah. "Teh, iya, teh hangat akan baik." Saroh segera bergegas ke dapur, menyiapkan secangkir teh hangat untuk Tuan Mahmud. Saat ia kembali, ia menemukan pria tua itu masih menatap taman dari jendela. Tapi kali ini ada sedikit kehangatan dalam tatapannya, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setiap gerakan kecil Saroh mulai membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di hati Tuan Mahmud. Kehangatan yang ia bawa dalam tindakan sederhana mulai mengisi kekosongan yang selama ini tak terjamah oleh harta dan kekayaan. Tuan Mahmud, dengan pelan, sambil menyeruput teh. "Terima kasih, Saroh. Teh ini mengingatkanku pada istriku. Dia selalu membuatkanku teh setiap sore." Saroh, dengan penuh pengertian. "Senang bisa membantu, Tuan. Saya yakin, istri Tuan adalah wanita yang sangat baik." Tuan Mahmud hanya tersenyum kecil, senyuman yang tipis tapi tulus. Di saat itu, meski hanya sebentar, Saroh bisa merasakan bahwa Tuan Mahmud bukan hanya seorang majikan yang dingin dan tertutup. Ada kerinduan dalam dirinya, kerinduan akan kehangatan yang hilang. Seiring waktu, percakapan kecil seperti ini menjadi lebih sering terjadi. Tuan Mahmud yang biasanya pendiam mulai terbuka kepada Saroh. Tidak ada yang tahu, tetapi dalam kesunyian rumah besar itu, hubungan mereka tumbuh. Bukan hubungan cinta seperti dalam roman, tetapi sebuah ikatan antara dua jiwa yang sama-sama mencari penghiburan. Suara desahan napas berat terdengar dari Tuan Mahmud yang terbaring di tempat tidurnya. Wajahnya keriput dan penuh beban usia. Tubuhnya lemah seolah terikat oleh gravitasi yang semakin berat. Dia berbaring dengan pakaian tidur sutra tipis, memperlihatkan kulitnya yang kini sangat rapuh. Saroh duduk di sampingnya, tangannya yang halus menggenggam mangkuk sup panas yang baru saja ia buat di dapur. Perlahan, Saroh menyuapkan 1 sendok sup hangat ke bibir Tuan Mahmud. "Saroh, lembu, Tuan Mahmud, silakan makan sedikit. Sup ini akan membuat tubuh Anda lebih kuat." Tangan Tuan Mahmud gemetar saat mencoba menerima suapan dari Saroh. Mata tuanya yang biasanya dingin dan penuh wibawa kini melembut, terpaku pada wajah Saroh yang penuh perhatian. "Tuan Mahmud," suara pelan, nyaris berbisik. "Saroh, kau selalu ada di sini lebih dari siapapun." Saroh tersenyum kecil, namun tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu, tugasnya lebih dari sekedar pekerjaan. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab yang tak terucapkan. Setelah beberapa sendok suapan, Saroh meletakkan mangkuk di meja samping, lalu mengambil kain lembut yang telah direndam dalam air hangat. Dengan gerakan yang hati-hati dan penuh perasaan, ia mulai menyeka dahi Tuan Mahmud yang basah oleh keringat. Tuan Mahmud menutup matanya sesaat, merasakan kelembutan sentuhan Saroh di kulitnya. Setiap gerakan Saroh terasa seperti sentuhan kasih yang tidak pernah dia dapatkan setelah kematian istrinya. Tuan Mahmud membuka matanya pelan. "Aku tidak pernah merasa begitu diperhatikan seperti ini sejak lama." Saroh menyeka leher, dada, dan tangan Tuan Mahmud dengan kain lembut yang basah. Kain itu bergerak dengan hati-hati, seolah takut melukai kulit pria tua yang sudah sangat rapuh. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan penuh perhatian dan tangan yang bekerja dengan penuh kasih. Saroh berbisik dengan suara lembu, "Tuan Mahmud, saya di sini, selalu di sini untuk Anda. Jangan khawatir, Anda akan segera merasa lebih baik." Tuan Mahmud merasa tersentuh. Dalam kesakitannya, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hatinya. Saroh tidak hanya seorang pembantu baginya, dia telah menjadi satu-satunya orang yang dia percayai, yang membuatnya merasa hidup di tengah rasa sakit dan kesepian yang selama ini dia pendam. "Tuan Mahmud," dengan suara serah, "Saroh, kenapa kau begitu baik padaku? Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku hanya pria tua yang menunggu ajalnya." Saroh berhenti sejenak, menatap wajah Tuan Mahmud yang tampak sangat lelah. Dia mendekat, meletakkan tangannya dengan lembut di tangan Tuan Mahmud yang keriput. Saroh tersenyum, penuh ketulusan. "Tuan Mahmud, bagi saya,
Anda adalah seseorang yang sangat berarti. Anda memberi saya pekerjaan, tempat tinggal, dan kesempatan untuk membantu keluarga saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Tangan Tuan Mahmud yang lemah tergerak, mencoba menggenggam tangan Saroh yang menyentuhnya. Tangan keriputnya terasa dingin, namun sentuhan itu penuh makna. Sentuhan yang tak terucapkan, namun dalam hati keduanya tahu ada kehangatan yang mulai tumbuh. Tuan Mahmud, dengan mata berkaca-kaca. "Saroh, kau berbeda dari yang lain. Aku bersyukur kau ada di sini." Seiring malam yang semakin larut, Saroh terus merawat Tuan Mahmud dengan kelembutan yang sama. Setiap detik yang mereka habiskan bersama membuat ikatan antara mereka semakin kuat, walaupun Saroh tidak menyadari perubahan itu sepenuhnya. Bagi Tuan Mahmud, Saroh telah menjadi pelipur lara di masa-masa terakhir hidupnya. "Tuan Mahmud, setelah istriku meninggal, aku merasa hidup ini sepi. Anak-anakku jarang ada di rumah. Kau tahu, Saroh, kau mengingatkanku pada istriku saat muda dulu." Hari itu, suasana rumah Tuan Mahmud terasa lebih tenang dari biasanya. Saroh tengah sibuk membersihkan ruang tamu besar yang dipenuhi hiasan dinding dan perabotan mewah khas rumah para saudagar. Ruang tamu itu besar, dengan lantai marmer dingin yang berkilauan di bawah cahaya chandelier emas, memberikan kesan megah dan mahal. Sementara, di luar, sinar matahari menyinari taman yang terhampar luas. Saroh memegang sapu tangan, menyeka debu dari permukaan meja, ketika suara pintu besar di depan rumah berderit membuka. Langkah kaki terdengar, namun Saroh terlalu fokus pada tugasnya untuk memperhatikan. Suara sepatu yang berdetak tegas di atas marmer akhirnya menarik perhatiannya. Abraham mengenakan setelan formal berwarna gelap, jas hitam yang sempurna melingkupi tubuh atletisnya, dipadu dengan kemeja putih yang kontras. Cahaya matahari yang masuk dari jendela besar di belakangnya menambah kesan dramatis pada kemunculannya. Saroh, yang sedang membungkuk membersihkan meja, terkejut mendengar suara itu. Ia segera menegakkan badan. Sekilas, matanya bertemu dengan tatapan Abraham, namun segera menunduk karena perasaan canggung. Ia belum pernah bertemu pria ini sebelumnya, tapi dari penampilan dan cara berdirinya, Saroh segera tahu, ini pasti Abraham, anak sulung Tuan Mahmud. Sosok Abraham yang tinggi dan penuh wibawa membuat Saroh gugup. Dia belum pernah bertemu seseorang yang memancarkan aura sedemikian kuat. Bagi Saroh, Abraham terasa seperti seseorang yang berada di dunia lain, dunia yang jauh dari jangkauannya. Abraham mendekati Saroh dengan langkah perlahan. Tatapannya menyelidik tapi tidak menghakimi. Ia memperhatikan gadis muda di depannya, yang dengan sigap menunduk, hampir tidak berani memandangnya. "Abraham," dengan suara rendah dan penuh karisma, "kau pasti Siti Saroh, ya?" Suara Abraham terdengar dalam dan berwibawa, berbeda dengan nada suara para majikan lainnya yang sering terdengar arogan. Ia bicara dengan nada tenang namun ada kesan tajam di balik ucapannya. "Iya, Tuan. Saya Saroh. Apa yang bisa saya bantu?" Saroh tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Di depan Abraham, ia merasa sangat kecil dan tidak penting. Hanya dengan satu tatapan, Abraham sudah membuat Saroh merasa seolah dia berada dalam sorotan yang terang. Abraham tersenyum tipis, senyum yang tak sepenuhnya ramah tapi juga tidak dingin. Ada sesuatu yang sulit dibaca dari caranya memandang Saroh. "Jangan terlalu formal. Aku Abraham, anak Tuan Mahmud. Ayah sering menyebut namamu dalam ceritanya. Dia bilang kau merawatnya dengan sangat baik." Saroh semakin gelisah mendengar namanya disebut oleh Abraham. Tuan Mahmud sering menceritakan dirinya kepada Abraham. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons ucapan itu, karena bagi Saroh, merawat Tuan Mahmud adalah tanggung jawabnya, bukan sesuatu yang istimewa. Saroh merasa canggung. "Tuan Mahmud, beliau orang yang sangat baik pada saya. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas saya." Abraham tertawa kecil, suaranya rendah dan berat. Ia menatap Saroh seolah menilai dirinya lebih dalam. Saroh merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara Abraham menatapnya. Tatapannya tajam, tapi ada kelembutan yang tersembunyi di balik matanya yang hitam pekat. Seolah dia mencoba memahami Saroh lebih dari sekadar pelayan rumah tangga. "Mengapa dia memperhatikanku seperti itu? Aku hanya pembantu di rumah ini." Saroh, dalam hati. Abraham, dalam hati.
gadis ini berbeda. Di tengah kemegahan rumah ini, dia terlihat seperti satu-satunya hal yang nyata. Ketulusan dalam matanya tidak mudah ditemukan di tempat seperti ini. Percakapan itu terhenti sejenak. Saroh merasa seluruh tubuhnya tegang. Meskipun Abraham tidak menunjukkan niat buruk, dia hanya berdiri di sana. Tetapi kehadirannya begitu mendominasi ruangan. Abraham menatap Saroh sekali lagi, lalu menghela napas. Ia merasa ada tanggung jawab besar yang harus dipikulnya. Permintaan terakhir ayahnya jelas, tapi Abraham tidak tahu bagaimana memulai. Abraham, dengan suara lembut, nyaris berbisi, "Kita akan sering bertemu, Saroh. Ayah ingin aku lebih mengenalmu." Saroh terkejut mendengar kata-kata itu. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Abraham tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya tersenyum samar lalu berbalik dan berjalan pergi. Saroh merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Permintaan Tuan Mahmud tentang perjodohan itu mulai terasa nyata baginya. Dan sekarang, Abraham, pria tampan yang karismatik itu, perlahan-lahan mulai memasuki hidupnya. Namun, Saroh masih belum tahu bagaimana perasaannya. Di satu sisi, ada rasa takut, canggung, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menarik dari sosok Abraham yang tidak bisa ia jelaskan. Di balik kegugupannya, Saroh tak bisa menyangkal, ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Sosok Abraham, yang datang seperti badai dalam keheningan, telah membawa perubahan besar yang mungkin tak bisa ia hindari. Tuan Mahmud semakin lemah. Sudah berhari-hari ia terbaring di tempat tidur, tidak mampu bangun. Anak sulungnya, Abraham, datang untuk menemani di saat-saat terakhir ayahnya. Namun, malam itu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, takdir besar akan ditentukan. Tuan Mahmud membuka matanya perlahan, memandang lemah ke arah Abraham yang duduk di kursi di samping tempat tidur. Saroh berdiri di dekat kepala Tuan Mahmud, menggenggam selembar kain untuk menyeka keringat dari dahinya. "Tuan Mahmud," dengan suara serak dan lemah, "Abraham, kemarilah." Abraham berbisik lembut, "Ya, ayah, aku di sini. Apa yang ingin ayah katakan?" "Tuan Mahmud, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sebelum aku pergi." "Tuan Mahmud," dengan suara terbata-bata, "Saroh, dia telah merawatku lebih dari siapapun. Dia lebih dari seorang pembantu. Dia memiliki hati yang lembut dan penuh perhatian. Abraham, aku ingin kau menjaganya." Saroh berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Tuan Mahmud, saya hanya melakukan tugas saya, tidak perlu." Tuan Mahmud tersenyum kecil, lemah tapi penuh makna, "Tidak, Saroh. Kau lebih dari sekadar pembantu di rumah ini. Kau membawa cahaya ke dalam hidupku. Kau memberiku kenyamanan saat tak ada yang peduli." "Abraham, aku ingin kau menikahi Saroh. Jadikan dia istrimu," tegas Tuan Mahmud. Abraham terdiam sesaat. "Ayah, ini keputusan besar. Aku bahkan belum mengenalnya dengan baik." Tuan Mahmud dengan suara bergetar, "Aku tahu ini mungkin berat, tapi percayalah, dia wanita yang baik. Lebih baik dari siapapun yang pernah kau temui." Saroh dengan suara terbata-bata, "Tuan Mahmud, saya tidak pantas untuk Tuan Abraham. Saya hanya pembantu, saya tidak bisa." Tuan Mahmud dengan suara tegas, "Meskipun lemah, di mataku kau lebih dari itu. Kau punya hati yang tulus dan itulah yang penting." Abraham menghela napas panjang, "Ayah, jika itu yang kau inginkan, aku tidak akan menolak." Saroh dengan suara serak, "Tuan Abraham, saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi istri yang pantas untuk Anda." Abraham berbicara pelan tapi tegas, "Ayahku melihat sesuatu dalam dirimu, Saroh. Dan aku juga mulai melihatnya. Ini bukan sekadar keinginan Saroh. Ini adalah harapan terakhirku. Kalian berdua saling membutuhkan, lebih dari yang kalian tahu." Permintaan terakhir Tuan Mahmud adalah harapan yang begitu besar. Di tengah keheningan malam, di antara napas berat dan rasa sakit, dia memintakan takdir baru bagi Saroh dan Abraham. Satu permintaan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Takdir memang tidak pernah bisa diprediksi. Di balik hubungan yang tampak sederhana antara majikan dan pembantu, tersembunyi sebuah ikatan yang lebih dalam. Namun,
Apakah cinta ini akan tumbuh dengan kuat ataukah akan hancur oleh kenyataan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih telah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.